Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faiz Rahwadin dengan NIM B1B1201111 kelas B dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halo Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya tentang kompensasi. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita mulai ke pembahasannya. Pertama, pengertian kompensasi. Apa sebenarnya kompensasi itu? Kompensasi bagi organisasi atau perusahaan berarti penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui kegiatan yang disebut bekerja. Dari pengertian tersebut, segera terlihat adanya dua pihak yang memikul kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi sangat berpengaruh dan saling menentukan. Kemudian jenis kompensasi ada tiga. Pertama, kompensasi langsung, merupakan penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Sejalan dengan pengertian itu, upah atau gaji diartikan juga sebagai pembayaran dalam bentuk uang secara tunai atau berupa natura yang diperoleh pekerja untuk pelaksanaan pekerjaannya. Jenis yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung, merupakan pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang, misalnya THR dan lain-lain. Ketiga yaitu kompensasi insentif. Kompensasi ini merupakan penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya lebih tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu, insentif sebagai bagian dari keuntungan terutama sekali diberikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau yang berprestasi. Kemudian, jenis kompensasi insentif tadi dibedakan menjadi dua lagi di antaranya. Pertama, kompensasi total merupakan keseluruhan penghargaan atau ganjaran yang diterima oleh seorang pekerja untuk seluruh pekerjaan yang dilakukannya sebagai kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, kompensasi khusus merupakan disebut juga penghasilan tambahan, yakni penghargaan atau ganjaran yang diberikan kepada pekerja dengan status tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Kompensasi ini biasanya diberikan secara khusus untuk manajer tingkat atas. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan salah satu unsur pembiayaan atau cost organisasi atau perusahaan yang sangat penting karena akan mempengaruhi harga dasar produknya, baik berupa barang maupun jasa yang dipasarkan. Kemudian kita masuk ke desain kompensasi. Dari sisi manajer diperlukan kemampuan mendesain sistem kompensasi dengan memperhatikan tuntutan sebagai berikut. Pertama, desain kompensasi harus memungkinkan perusahaan melalui para pekerja yang digaji untuk mencapai tujuannya, berupa dihasilkannya produk, barang atau jasa, dan pemberian pelayanan yang berkualitas. Kompensasi harus didesain untuk memungkinkan pekerja memberikan kontribusi dalam meraih keuntungan jangka panjang. Kemudian tuntutan kedua, desain kompensasi harus memungkinkan perusahaan melalui para pekerja yang digaji untuk mewujudkan dan mengembangkan eksistensi organisasi atau perusahaan dengan karakteristik dan lingkungan yang memiliki keunikan berbeda dari perusahaan yang lain. Kemudian sistem penghargaan atau ganjaran yang kompetitif. Ya, pertama itu ada strategi umum bisnis dan strategi kompensasi. Kedua, pemahaman mengenai faktor ekonomi dan peraturan dalam menentukan tingkat upah. Kemudian, pengembangan struktur pengupahan secara sistematis. Keempat, isu utama tentang penerimaan upah. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide selanjutnya. Baik. Administrasi pengupahan harus didesain dengan memperbaiki 4 unsur pokok sebagai berikut. Ini adalah penjelasan dari slide sebelumnya. Pertama yaitu, rencana pengupahan harus dihubungkan dengan strategi bisnis organisasi atau perusahaan yang perlu dijabarkan di dalam strategi umum kompensasi. Kedua, besarnya upah total harus mempertimbangkan pula faktor pertumbuhan ekonomi nasional
termasuk inflasi dan faktor peraturan pemerintah tentang mengupahan, misalnya mengenai upah minimum regional atau UMR. Ketiga, upayakan suatu struktur pengupahan yang dapat dikembangkan sebagai sistem pengupahan terbaik, dalam arti dapat dipahami para pekerja dan berfungsi atau diterima oleh pekerja pada semua tingkat posisi atau jabatan di dalam organisasi perusahaan. Kemudian terakhir, keempat, rancangkan struktur pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai isu tentang tenaga kerja sebagai penerima upah. Gunakan isu-isu utama untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif atau bersaing melalui sistem pengupahan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan ada 4. Pertama, tingkat kecukupannya sebagai ganjaran dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum. Kedua, wajar atau adil dilihat dari sudut pasar tenaga kerja eksternal organisasi perusahaan. Ketiga, bersifat wajar atau adil dari sudut kemampuan organisasi atau internal organisasi atau perusahaan. Keempat, memperhatikan perbedaan untuk setiap pekerja atau anggota organisasi berdasarkan kebutuhan individual yang terkait dengan perbedaan posisi atau jabatan, yang berarti perbedaan kewajiban dan tanggung jawab dalam keikutsertaan mewujudkan tujuan bisnis organisasi perusahaan. Baik, sebagai kesimpulan dari materi saya, bahwasannya kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kemudian, bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kemudian, kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian tujuan pemberian kompensasi perusahaan adalah: pertama, mempertahankan karyawan berprestasi, kemudian mendapatkan karyawan yang berkualitas, kemudian menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, keempat, mengefisiensi biaya, kelima, memenuhi administrasi legalitas, keenam atau terakhir, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Baik, demikian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai kompensasi. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.